Businessman Opinion. Businessman Opinion kami hadirkan. Mitra bisnis, untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun depan, pemerintah melakukan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menaikkan tarif PPN yang saat ini 10% menjadi maksimal 15% sesuai koridor yang dibolehkan oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk mengurangi besarnya defisit APBN. Gimana komentar Anda mengenai rencana kenaikan tarif PPN ini? Silahkan 633-9160. Sekali lagi 633-9160. Jadi kalau bicara pajak itu saya tergelitik. Yang dikejar-kejar pajak, yang disuruh bayar pajak itu pelaku ekonomi yang notabene kalangan menengah atau ke atas. Dalam hal ini PPN ya. Pajak dibayar, ini kan katanya defisit. Mungkin salah satu defisitnya karena banyak sekali semacam bansos selama masa pandemi ini. Membantu orang-orang yang memang perlu dibantu, orang-orang yang menengah ke bawah. Tetapi ketika pelaku ekonomi, ketika pebisnis maju, dibilang ketika pemerintah membantu pebisnis, dibilang pro orang kaya, ya. Lalu ya semacam itulah. Tapi ketika pajak itu duitnya buat bantu mereka. Tapi nanti kalau ada kebijakan pemerintah yang sedikit pro pengusaha saja teriak-teriak. Pemerintah tidak pro rakyat kecil, pro pengusaha kaya. Itu aja kritik saya. Terima kasih. Iya, menurut saya kenaikan PPNBM itu kan sekarang sudah kena pada kelas bukan kaya saja, tapi kelas menengah itu yang bisa punya kendaraan ya atau apapun itu, sehingga mau tidak mau kelas menengah juga terdampak dan ini ekonomi sedang sangat sulit dan ada wabah penyebaran COVID-19 masih berlangsung setahun penuh. Resesi itu berarti sudah krisis tahun penuh lebih ya. Udah krisis ekonomi, udah bukan resesi lagi. Jadi ekonomi yang dihadapi baik untuk semua rakyat, terutama kelas menengah dan ke bawah yang terefek, itu sangat sulit sekali gitu ya. Sehingga kalau ada kenaikan PPNBM mungkin akan menambah beban hidup rakyat kelas menengah gitu yang membeli kendaraan itu dengan alasan katanya buat bansos ya, dengan alasan buat bansos, tapi kan bansos ada korupsinya, ada yang korupsi dan salah sasaran itu banyak. Jadi kalau alasan dengan buat penanganan bansos 100% ya, kalau nggak dikorupsi murni gitu, nggak ada korupsinya, itu mungkin benar. Tapi kalau ada korupsinya ya itu larinya ke situ justru gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya benar gitu ya. Saya pikir seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Ini saya lihat ya, pajak di Indonesia ini kita diserang semua orang pedagang yang tadi bapak-bapak sebelumnya bilang menengah yang diincar pajaknya. Sebenarnya saya lihat di kalangan bawah banyak yang tidak punya NPWP. Harusnya belajar dari negara barat seperti Amerika, Kanada. Mereka itu semua orang yang kerja atau yang usaha kecil, mereka tuh harus punya social security number namanya. Jadi pajak tidak bisa terhindari. Jadi saya sekarang ini nggak banyak orang di Indonesia, orang yang kerja kaki lima, mereka nggak ada pajak sama sekali, nol pajaknya. Jadi pajak itu kan boleh dikenakan, kasih NPWP dulu semua orang. Mengenai bayar tidak bayar, lihat usahanya, kan ada PTKP berapa 4, berapa miliar satu tahun ya. Jadi misalnya dia tidak sampai sekian, kan nggak usah bayar. Tapi setidaknya mereka harus punya nomor NPWP. Jadi satu saat dia usahanya melebihi dari PTKP-nya, harus bayar pajak. Jadi menjangkau lebih banyak NPWP gitu loh. Tolong pemerintah perhatikan, semua orang harus punya NPWP. Makasih. Hasil efek domino yang ditimbulkan akan menimbulkan kenaikan dari berbagai bahan komoditi. Ini jelas berat karena kondisi COVID-19 belum selesai, tingkat penghasilan ekonomi rakyat juga belum memadai. Jadi saya kira kurang tepat lah, dan itu harus dipikirkan kembali dengan masif dengan kearifan lokal dari pemerintah pusat. Menanggapi tentang menaikkan PPN 15%, itu saya kira bukan strategi. Kalau itu strategi, wah, anak sekolah SMP pun bisa. Tapi bagaimana pemerintah memperdayakan semua
stakeholder tentang penerimaan dari semua usaha, baik itu impor biaya masuk, baik itu pengusaha-pengusaha. Yang kedua, harus diberdayakan semua supaya semua memiliki produktivitas. Apa sih sebenarnya di COVID ini yang paling diunggulkan? Itu saya kira. Bukan berarti sudah sakit-sakitan orang, sudah susah-susah, dinaikkan pajak lagi. Terus bagaimana pengusaha? Padahal dulu katanya pengusaha banyak menderita karena pajak, sehingga ada bantuan. Tetapi sekarang dinaikkan ya apa guna itu kan? Oke. Terima kasih. Sebenarnya kalau pemerintah mau menaikkan tarif PPN-nya harus melihat kondisi ya. Sekarang ini daya belinya sudah sangat berat. Kalau mau dinaikkan lagi, apakah tidak akan memberatkan ekonomi bangsa kita sendiri sih? Itu yang harus dipikirkan oleh pihak pemerintah. Dan yang kedua, pemerintah harus juga efisiensi juga. Atau ya, bangkrut lah negara kita. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya sangat tidak logis dalam situasi yang sangat sulit bagi ekonomi Indonesia, bagi pengusaha Indonesia maupun pekerja harus dibebani PPN tambahan 5%. Sangat tidak logis. Yang lebih baik saya anjurkan pemerintah adalah proyek jangan banyak menguruskan RAPBN, lebih baik banyak kerjasama BOT dengan asing dan biar dana asing yang dipakai untuk memperbesar proyek Indonesia. Terima kasih. Berarti di tahun ini kita menikmati bulan madu, tahun depan sudah lebih berat. Ya mestinya sih harusnya kita pulih dulu lah kalau mengejar target pajak, tapi nantinya malah maksudnya mau cepat recovery malah nanti malah lebih lama. Apa tidak ada langkah yang lebih bijak lagi menaikkan PPN menjadi 15% begitu? Terima kasih. Saya pikir defisit APBN itu kalau untuk menutupi hal seperti itu dengan cara menaikkan PPN, ya di satu sisi tentu daya beli masyarakat nanti akan berkurang karena kan itu akan dibebankan ke customer. Ya misalnya sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk, ya produk tersebut nanti akan dikenakan PPN yang saat ini 10%, nanti di tahun depan jadi 15%. Artinya kan harga naik. Nah tentu dalam hal ini pemerintah harus melihat dampaknya. Daya beli masyarakatnya nanti akan turun. Nah tentu pendapatan negara di pajak juga akan turun. Nah jadi efeknya sistemik. Jadi mungkin harus dicari solusi yang lain. Tapi ya ini yang harus disadari oleh pemerintah. Terima kasih. Pemerintah pikir nggak ya implikasinya kalau PPN naik, otomatis kan harga akhir dari satu barang atau produk atau jasa gitu otomatis naik, ya kan? Nah, masalahnya daya belinya bisa ini nggak Bu? Bisa bisa diimbangin daya beli nggak gitu? Kalau pemerintahnya mikirin kantong dia yang masuk, tapi nggak mikirin efek yang jauh lebih besar. Wah, saya rasa itu kebijakan yang mesti ditinjau ulang ya Bu ya. Nah, saya pikir pemerintah lebih bagus untuk menambal kebocoran dana Bu. Gitu. Karena penerimaan negara sebesar apapun, kalau kebocoran itu nggak diurusin dengan benar, korupsi tetap merajalela, bahkan sekarang KPK disunat sana sini, ya kan. Saya rasa pemerintah nggak menjalankan pemerintahan dengan benar sih kalau kayak gitu. Ya sana sih intinya saya seperti yang Bapak sebelumnya mau dinaikin pajak mau 50% juga sama aja. Kalau di punglinya di bocornya itu lebih besar. Itu aja sih, negara ini mau berapapun uang nggak akan pernah cukup. Namanya satu negara berapa banyak pun uang itu nggak akan pernah cukup, apalagi ditambah dengan birokrasi kita lah. Ngerti sendiri, dikasih kepercayaan tapi dimanfaatin pribadi. Nggak usah bahasa korupsi lah, terlalu kasar. Ya saya cukup itu aja. Mungkin saya ada mau tambahin dikit. Ya, jadi ini kita belum, itu di luaran nih sekarang, itu harga besi udah naik 50%
dari 6 bulan terakhir. Harga lain juga naik, tapi ini belum cah aja gitu. Ditambah lagi ada isu yang PPN ini mau naik lagi jadi 15%. Ini akan membawa efek gula salju yang masif lah saya bilang. Dan kalau saya bilang mendingan pemerintah kurangin pos-pos anggaran tuh yang lebih kurang penting, misalnya anggaran militer lah taruhlah ya, itu dikurangin. Mungkin ada anggaran-anggaran lain ya itu dikurangin gitu loh, diambil dari sana ya. Makasih. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Menampung opini komentar Anda dalam Businessman Opinion.